Huh, uh. Oh, UPS. Ini benar-benar alat yang luar biasa. Sayangnya, aku terjebak di gua ini. Tidak ada gunanya. Namaku Ruan Tianba. Aku secara tidak sengaja terlempar ke dunia yang mengutamakan kekuatan. Sistem yang aku impikan juga muncul. Tapi dia memberitahuku bahwa aku hanya bisa mengaktifkan sistem ini setelah menebang pohon selama 100 tahun dan mencapai 100 lapisan kekuatan. Aku baru bisa keluar. Meskipun setiap hari bisa menebang pohon dan melihat wanita cantik sampai 100 lantai. Tapi terlalu membosankan, kan? Haha, aduh, ayah kecil. Menebang pohon sangat membosankan. Ayo, habiskan malam yang indah bersama kita berdua. Jalan latihan ini penuh bahaya. Pemilik sebelumnya dari tubuh ini. Untuk menembus tahap konsolidasi Qi. Di sini bersembunyi dan berlatih menebang pohon. Tapi tidak disangka dia tidak berhasil menembus satu lapisan pun. Dan mati di hadapan ilusi penyihir ini. Iya, ayah kecil. Kami berdua, saudari, akan membuatmu melupakan semua kekhawatiran. Ayo. Kalau begitu, seperti biasa. Ambil alat kecilku dan kita mulai. Selama diserang, kemampuan saya akan meningkat. Selama 100 tahun terakhir, aku setiap hari dan malam menanggung siksaan seperti ini. Sistem menginformasikan bahwa waktu pemotongan pohon Songzuo telah selesai. Nilai pelatihan telah mencapai nilai terobosan. Apakah akan menembus ke tingkat 100 dari periode latihan? Terobosan. Selamat kepada pemilik yang telah memotong pohon selama 100 tahun. Menembus ke tingkat 100 dari latihan lanjutan. Secara resmi mengaktifkan sistem menjadi kuat saat dipukul. Menjadi kuat saat dipukul. Kenapa aku merasa sistem ini sangat menyebalkan? Apakah tuan rumah memilih untuk keluar setelah memenuhi syarat? Jika tidak memilih untuk keluar, harus terus menebang pohon selama 500 tahun lagi. Keluar, keluar, keluar. Saya sudah menebang pohon di dalam selama 100 tahun. Masih harus menebang lagi. Harus keluar. Wow, saya datang ke dunia yang menghormati yang kuat. Bergantung pada sistem ini, saya pasti bisa menjadi kebanggaan sekte. Menikahi wanita terhebat. Tak terhitung pelayan wanita melayani. Mencapai puncak kehidupan. Tolong senior keluar dari penjara. Sekte senior akan binasa. Tolong senior berbuat sesuatu untuk menyelamatkan. Apa yang kamu katakan? Saya baru saja keluar dari penjara dan sekte akan binasa. Ini bercanda, kan? Kakak, kakak. Tidak baik, tidak baik. Apakah pemimpin dan para tetua sudah mengusir orang-orang dari jalan setan? Pemimpin dan para tetua semuanya telah gugur. Tentara jalan setan sudah mengepung kita. Mereka segera akan menyerbu gerbang gunung. Semua kekuatan dari sekte telah gugur. Sekte juga telah dikepung. Kita pasti akan mati tanpa ragu. Tidak, sekte masih memiliki kekuatan lain. Kau sedang bicara apa? Semua ahli di tahap Jindan dari sekte sudah mati. Kami para murid yang terkuat pun hanya di tahap fondasi. Dari mana datangnya orang kuat? Kami sekte 1000 pedang. Pendiri kami yang berada di tahap Huashen sudah hilang tanpa jejak 1000 tahun yang lalu. Kalau tidak, kami sekte 1000 pedang tidak akan jatuh ke keadaan seperti sekarang. Jangan lupakan juga kakak senior kita. Kakak yang mana? Siapa dia? Itu kakak yang sudah bertapa selama 100 tahun dan belum keluar. Betul, sebelum bertapa, kakak itu hanya berada di tahap Qi. Tapi setelah 100 tahun bertapa, pasti kemampuannya meningkat. Mungkin dia sudah mencapai tahap Jindan atau bahkan Yuanying. Tapi saya dengar kakak itu tidak berbakat. Saya belum menembus tahap pemurnian Qi setelah berlatih selama beberapa dekade. Belum mencapai tahap fondasi. Ini sudah tertutup selama 100 tahun. Tidak akan kehabisan umur dan mati di dalam, kan? Ini adalah senior saudara. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah senior saudara. Tak peduli lagi. Senior saudara sekarang adalah harapan terakhir dari sekte kita. Semua murid mengikuti aku menyambut senior keluar dari penutupan. 3 tahun yang lalu, jalur iblis memicu perang antara dewa dan iblis. Semua ahli dari sekte pedang 1000 senjata tewas dalam pertempuran. Sekarang pasukan iblis segera akan menyerbu gerbang gunung. Musnahkan sekte pedang 1000 kuasa. Gila banget sih. Lagian, apalagi yang kita tunggu? Cepat lari. Sekarang banyak kekuatan dari jalan setan sudah mengepung sekte pedang 1000 kuasa. Kita nggak bisa lari lagi, anjir. Iya, tunggu sebentar. Kamu kan punya sistem. Kakak senior, kamu sudah tutup selama 100 tahun. Sekarang tingkat apa? Kalau aku bilang, mungkin kamu gak bakal percaya.
Aku merasa kalau senior kakak hanya latihan ki saja. Apa cuma? Latihan ki? Latihan ki? Memang begitu. Aku memang gak mungkin cuma latihan ki saja. Senior kakak tutup gunung selama 100 tahun. Gimana mungkin cuma latihan ki saja? Pasti tingkat keberanian senior kakak terlalu tinggi. Kalian cuma gak bisa merasakan saja. Atau kamu bisa bicara? Ya. Sistem mendeteksi. Target yang mengandung banyak nilai kultivasi sedang mendekat dengan cepat. Harap pemilik tubuh memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap nilai kultivasi. Berapa banyak lagi tingkat yang harus saya capai untuk naik ke level berikutnya? Sekitar 1 juta tingkat. Hanya bisa naik level setelah mencapai 1 juta tingkat latihan energi. Apakah ada yang sebegitu merugikan pemilik tubuh? Harap pemilik tubuh segera berlatih setelah keluar dari gunung. Dalam waktu 49 hari, pastikan mencapai 1 juta tingkat latihan energi. Kalau tidak, sistem akan mengaktifkan program ledakan diri. Bersama dengan tuan rumah diantar pergi. Layanan satu atap dalam hidup. Ya ampun, dalam 49 hari mencapai 100.000 lapisan ki. Harus gila-gilaan menyerap nilai kultivasi. Hahaha. Sekolah utama yang terhormat. Hanya tersisa kalian yang tidak berguna ini. Mari kita berangkat bersama, Tuan. Baiklah. Mari kita mulai dari kamu. HMPH. Ahwem. Hari ini adalah hari kehancuran sekte 1000 pedang kalian. Hahaha. Di tahap akhir fondasi, kami semua bersatu pun bukan tandingannya. Hahaha. Jalan yang benar memang sudah merosot. Tinggal beberapa yang masih di tahap awal fondasi. Beberapa murid dari tahap key refining. Ngomong aja, mau mati kayak gimana? Ayo, dulu kamu ceritain, mau mati kayak gimana? Sistem mendeteksi orang ini. Target dihantam keras, mengandung nilai kekuatan cultivation 30 poin. Setiap kali menerima serangan, bisa mendapatkan 10 poin kekuatan cultivation. Total menyerap 3 kali. Apa? Master Jalan Setan cuma bisa berikan nilai kekuatan cultivation segini. Lebih baik dari 2 wanita cantik di dalam sana. Hahaha. Sekolah 10 pedang benar-benar tidak punya yang bisa bertarung. Satu yang berada di tahap ki berani keluar untuk mati. Jangan terlalu sombong, Jalan Setan. Ini adalah kakak senior dari sekolah 10 pedang. Kakak senior apa? Kakak senior di tahap ki. Ini benar-benar pertama kali aku melihatnya. Ada apa ini? Kenapa dia juga bilang kakak senior hanya di tahap ki? Apakah benar master kakak sudah meditasi selama 100 tahun? Hanya untuk mencapai tahap ki. Jelas-jelas kamu yang tingkatnya terlalu rendah. Tidak bisa merasakan tingkat sebenarnya dari kakak. Gadis kecil, aku lihat kamu cukup cantik. Tapi mengapa otakmu tidak terlalu cemerlang? Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Dia memang berada di tahap ki. Benar kan? Jadi, kamu datanglah ke sini. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Ya. Hahaha. Masa latihan yang kecil. Di depan tuan ini bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Matilah. Kakak, ternyata sedang dalam masa latihan. Sekarang kita dari sekte 1000 pedang sudah selesai. Siapa bilang kita dari sekte 1000 pedang sudah selesai? HM. Tingkat kultivasi bertambah 10. Kau mengirimkan seseorang dengan kemampuan Xiaona. Ada apa ini? Orang ini jelas hanya memiliki kemampuan tahap ki. HMPH, menerima seranganku dengan sekuat tenaga dan ternyata tidak terluka sedikit pun. Apakah anak ini menyembunyikan kemampuannya? Kau terlalu lemah. Aku sudah bilang, kakak senior telah meditasi selama 100 tahun. Bagaimana mungkin hanya memiliki kemampuan tahap ki? Kakak senior sangat perkasa. Ada apa? Hanya segitu kemampuanmu. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kamu berani meremehkan aku dengan ilmu kekuatan beracun. HMPH. Ilmu kekuatan beracun. Ilmu terberacun dari gerbang beracun. Bahkan bagi yang berada di tahap jindan, juga akan terluka oleh racunnya. Anak kecil, sebentar lagi kamu akan berubah menjadi genangan darah. Mungkin itu akan mengecewakanmu. Ya. Nilai cultivation bertambah 10.
Selamat, tuan rumah mencapai target tingkat 103 dalam latihan Ki. Tidak ada lagi nilai cultivation yang bisa diserap. Tuan rumah, silakan tangani sendiri. Karena sudah tidak berguna lagi. Maka hilanglah. Siapapun yang melawan Sekte Pedang Seribu akan dihukum mati. Hahaha. Kamu pasti bukan dari tahap latihan Ki. Pasti kamu menyembunyikan kekuatanmu. Ceritakan, sebenarnya kekuatanmu sampai tingkat apa? Aku sudah bilang, aku dari tahap latihan Ki. Kalau kamu cuma dari tahap latihan Ki, bagaimana mungkin kamu begitu kuat? Aku sudah bilang, kekuatannya kakak senior jauh di atasmu. Kamu sama sekali tidak bisa melihat kekuatan asli kakak senior. Kakak paling kuat. Kekuatan kakak paling kuat. Jangan lupakan semua orang kuat dari Sekte Seribu Pedang yang sudah tewas. Semua sudah mati di medan perang. Sedangkan guru saya adalah seorang tahap Jindan. Dia akan segera datang. Saat itu, kalian semua akan mati tanpa tempat bersemayam. HMPH, sekarang sudah tahu takut, terlambat. Sistem, satu tahap fondasi bisa menyerap 30 poin nilai kultivasi. Itu satu tahap Jindan. Satu tahap Jindan. Maksimal memberikan 300 poin nilai kultivasi kepada pemiliknya. Cuma 300 poin, begitu pelit. Dengan kecepatan segini, kapan aku bisa mencapai tingkat Ki 1.000.000? Tidak bisa, harus dipercepat. HMPH. Kamu mau melakukan apa? Aku kasih tahu kamu ya. Kamu berani menyentuh sehelai rambutku. Tunggu sampai guruku datang. Aku jamin dia akan mengkuliti, mencabut urat, dan menghancurkanmu. Aduh, jangan salah paham. Aku hanya ingin bertanya, selain gurumu, ada berapa banyak yang berada di tahap Jindan? Ternyata kamu masih takut. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan. Asal kamu sekarang juga berlutut dan minta ampun padaku. Hehe. Kau masih berani memukulku. Memukulmu bukanlah hadiah untukmu. Kau bilang apa? Kau sebenarnya mau apa? Aku bertanya padamu. Ada berapa orang di tahap Jindan? Kau masih takut? Ya. Takut sama siapa? Sih. Jangan memukul lagi, selain guruku. Masih ada 2 orang kuat di tahap Jindan lainnya. Asalkan kau setuju untuk membiarkanku pergi. Aku akan membiarkanmu pergi. Kamu salah paham. Aku ingin kamu panggil mereka semua datang. Semakin banyak semakin baik. Maksudku adalah panggil mereka semua datang. Semakin banyak semakin baik. Apa yang kamu katakan? Panggil semua ahli yang berada di tahap Jindan. Secepat mungkin. Para senior di tahap Jindan sangat kuat. Kami sulit menolak kakak senior. Tolong pikirkan baik-baik, kakak senior. Sebagai orang yang berada di jalan yang benar dan sebagai murid besar dari Sekte Seribu Pedang, saya harus memikul tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan kehidupan semua makhluk di dunia. Tidak heran jika bahkan putri suci dari dunia iblis pada masa itu akan terpesona oleh kakak senior, hingga rela mengkhianati sekte, dan akhirnya kehilangan hati yang benar. Putri suci iblis terpesona oleh saya. Ada hal ini. Kami bersumpah akan mengikuti kakak senior sampai mati. Bersama melawan musuh besar. Kami bersumpah akan mengikuti kakak senior sampai mati. Bersama melawan musuh besar. Tunggu. Guru, selamatkan aku. Oh. Nilai kultivasi datang, HMPH. Guru adalah bocah ini. Dia melihat muridnya terluka parah. Masih berani mengklaim akan memusnahkan kita, pintu 1000 racun. Apa? Seorang junior di tahap penyulingan Ki berani mengklaim akan memusnahkan pintu 1000 racun kita. Sungguh tidak masuk akal. Kenapa baru ada 3 orang di tahap Jindan? Sekarang sudah terlambat untuk merasa takut, ya? Ada kesalahpahaman lagi, ya. Saya maksudkan hanya ada 3 orang di tahap Jindan. Itu masih belum cukup untuk mengisi celah gigi saya. Kalian masih punya berapa banyak pembantu? Panggil semua saja. Dengan begitu, efisiensinya lebih tinggi, HM. Kakak menghadapi musuh yang begitu kuat. Bisa tetap tenang dan santai seperti ini, seolah diselimuti angin sejuk. Tanya saja, di dunia ini ada berapa orang yang bisa seperti kamu? Mencari mati. Kakak tidak perlu berbicara banyak dengan seorang junior yang baru tahap Ki. Lihat aku menghabisinya dengan satu serangan. Saudara, hati-hati ya. Bodoh, mana ada adik murid yang melindungi kakak murid dari pedang? Lagi pula, jika kau melindungi, dia tidak akan bisa menyerangku. Kakak murid. Hanya seorang yang masih di tahap penyempurnaan. Berani-beraninya menerima serangan tua ini. Mencari mati, memang dia di tahap penyempurnaan. Hari ini aku akan membunuhnya dengan tahap penyempurnaan.
Sistem, berikan aku kemampuan untuk menyerap semua nilai kultivasinya sekaligus. Aku sudah bilang, siapapun yang melanggar sekte 1000 pedang hari ini akan dibunuh tanpa ampun. Tidak mungkin. Tingkat kultivasi meningkat 300, naik 3 level. Apakah dia lebih kuat dari tahap Jindan? Anak ini jelas berada di tahap Qi. Mengapa dia bisa melukai seorang ahli Jindan dengan satu serangan? Apakah dia benar-benar menyembunyikan tingkat kultivasinya? Apakah tingkat kultivasinya benar-benar di atas tahap Jindan? Kalau tidak, kami pasti bisa merasakannya. Sebaiknya kita berhati-hati. Haha, hei. Teman sekalian, hari ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kami tidak akan mengganggu lagi. Hehe, ayo pergi. Mai. Aku sudah membiarkan kalian pergi. Teman lama, ada urusan apa? Pembunuh guru pedang Wanjian. Hancurkan sekte Wanjian saya. Katakan ini adalah kesalahpahaman. Lalu kamu mau bagaimana? Saya sudah bilang, siapapun yang melanggar sekte Wanjian hari ini tidak akan bisa pergi. Apa kamu benar-benar mengira saya takut pada seorang junior sepertimu? Ayo, serang saya. Jika kamu begitu ingin mati, maka saya akan mengabulkan permintaanmu. Saudara, kita serang dan bunuh dia bersama. Saya tidak percaya pada orang ini. Zongmen pedang 1000 pedang memiliki ahli Baiyuan yang begitu muda. Nak, meskipun kamu sangat kuat, kali ini kamu pasti mati. Senior brother, tenang saja, senior brother ada di sini. Segalanya aman. Benar. Adik junior. Apakah kamu memiliki pasangan jalan bersama dalam jalan spiritual? Aku. Tidak. Jadi menurutmu, kakak senior aku bagaimana? Kakak senior baik banget. Tapi di hati kakak senior, bukankah selalu ada wanita itu? Kamu maksud wanita suci dari jalan sihir, Ji Hanshuang. Ada sedikit ingatan. Tapi sudah hampir lupa bersih. Lebih baik malam ini kita berdua. Jika sekte kita aman. Malam ini, pakaian ungu. Bersedia melayani guru. Setidaknya tidak sia-sia melewati semuanya. Malam ini aku akan menuju puncak kehidupan. Kakak senior, nilai kultivasi bertambah 600, apakah akan naik level? Naik. Selamat, tuan rumah mencapai tingkat 110 dalam latihan napas. Hanya 110 lantai, ini terlalu lambat. Berapa banyak tingkat yang bisa naik dengan menyerap satu fase inti? Menyerap serangan dari seorang kuat fase inti. Nilai kultivasi bertambah 10.000 poin. Kultivasi tuan rumah bisa naik 100 tingkat. 100 tingkat ini cukup berperi kemanusiaan. Harus segera cari ahli fase inti. Lelaki lembut. Waktu baik 100 tahun telah tiba. Ji Hanshuang datang mencari kamu untuk menikah. Batas 100 tahun telah tiba. Ji Hanshuang datang mencarimu untuk menikah. Ini baru saja dilewati. Tekanan. Sangat menakutkan. Itu Ji Hanshuang. Dia datang untuk memenuhi janji 100 tahun dengan Kakashi. Janji 100 tahun. Dulu, kamu adalah murid utama dari jalan yang benar. Jatuh cinta dengan putri suci dari ajaran iblis, Ji Hanshuang. Kamu mengorbankan semua kemampuanmu untuk melindunginya. Namun, gurunya tidak setuju kalian bersama karena kekuatanmu yang lemah. Ia memaksanya pergi. Dan membawanya pergi secara paksa. Kamu berjanji padanya setelah 100 tahun, ketika kamu memulihkan kemampuanmu. Akan datang untuk membunuh di dunia iblis dan menikah dengannya. Tak disangka. Pemilik tubuh ini sebelumnya memang memiliki sedikit sifat. Dia seorang pria. Sayangnya, setelah kemampuannya dihancurkan, langsung mati dalam ilusi. Sang perawan sekarang sudah menembus tahap Yuan Ying. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Benar, tahap Yuan Ying. Tak peduli seberapa. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Kau tidak mungkin menjadi lawan sang perawan. Kau tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia bukan datang untuk membunuhku. Dia datang untuk menikah denganku. Tidak mungkin kita, putri suci jalan iblis. Bagaimana bisa menikah dengan orang benar sepertimu? Di dunia ini ternyata ada wanita secantik ini. Akhirnya, aku keluar dari tempatku. Aku pikir kamu sudah melupakan janji kita dulu. Janji dulu. Hanshuang,
Ikutlah denganku, aku tidak mau pergi. Dia mengabaikan kemampuannya sendiri. Sekarang dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak pantas denganmu. Dia rela mengorbankan kekuatannya demi menyelamatkanku. Kalau tidak, aku tidak bisa melarikan diri dari Sekte Pedang Seribu. Aku mencintainya, tidak peduli dengan kekuatannya. Asalkan bisa bersamanya, aku sudah cukup bahagia. Apakah kamu tahu? Dia sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kalau dia menikah denganmu, dia akan menjadi tokoh utama di dunia baik maupun jahat. Target serangan semua orang. Chuang, kamu pergi duluan. Aku akan meditasi dan berlatih. Tunggu sampai aku pulih, pasti akan menikahimu. Bahkan jika butuh 100 tahun. Aku pasti akan pulih. Akan pergi ke tempat suci iblis untuk menikahimu. Baik. Meskipun sudah mati dan hilang jalan, tetap tidak melupakan dia. Baiklah, aku akan membantumu menyelesaikan janji ini. Ruan Lang. Hari ini kita akan menikah. Tertawa. Bagaimana mungkin seorang perawan suci dari jalan iblis menikah dengan Sekte Seribu Pedang? Seorang sampah yang hanya berada di tahap penguatan tubuh. Ah. Dia adalah pemimpin dari Sekte Motian, salah satu dari 10 sekte besar jalan iblis. Enyu Rongkun. Kemampuannya sudah mencapai tingkat Yuan Ying. Salam hormat kepada Tuan Murong. Sekelompok orang tidak berguna. Bahkan tidak mampu mengatasi seorang sampah selama masa latihan. Akhirnya ada yang mencapai tahap Yuan Ying. Murongkun, kamu datang ke sini untuk apa? Aku ingat, Putri Suci. Tugas dari 3 suci iblis adalah membinasakan Sekte Pedang Seribu. Karena kamu tidak mau bertindak, maka biarkan aku sebagai pemimpin sekte ini membantumu, HMPH. Kau berani. Hahaha. Apa yang tidak bisa aku lakukan? Jika berani menyentuh sehelai rambutnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Belum pernah ada wanita yang mau mengorbankan hidupnya untukku. Wanita ini, aku Ruan Tianba, akan memilikinya. Sistem mengingatkan, jika bisa berlatih bersama wanita dengan tingkat Yuan Ying. Setiap hari dan malam, hujan menjadi tuan rumah. Dapat mengumpulkan 100.000 poin pengalaman. Sistem, akhirnya kamu menunjukkan sisi kemanusiaanmu. Jihan Shuang, apakah kamu lupa? Gurumu sudah menjodohkanmu denganku. Jangan bilang tentang Sekte Seribu Pedang. Seorang kultivator tahap Qi yang kecil. Melihat seluruh dunia. Jalan benar dan jahat. Siapa yang berani merebut wanita milikku? Murongkun. Tanyakan padanya. Apakah dia berani? Kamu. Kalau begitu aku akan beritahu kamu. Jihan Shuang seumur hidup adalah milikku. Mengatakan apa? Kakak senior memang benar-benar suami. Bahkan di hadapan iblis tua Yuan Ying, dia tetap melindungi orang yang dicintainya. Bahkan gadis suci dari jalan setan pun jatuh hati padanya. Para murid Sekte Pedang Seribu pasti akan bersatu hati. Bersama kakak senior melawan musuh apapun. Lembut, dengan kata-katamu ini. Han Shuang, hidup ini tak ada penyesalan. Seorang anak kecil di tahap penyempurnaan Qi. Berani merebut wanita milik pemimpin kita. Apa kamu tidak takut jika pemimpin kita sekarang akan menarik jiwa dan meremukkan sisa-sisa dari Sekte 10 Pedang ini? Menghancurkan tulang dan mengubahnya menjadi debu. Hahaha. Anak, kamu sudah mati. Siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tolong, Tuan Pemimpin, bunuh orang ini. Hah? Aku malah tidak takut dia berani bergerak. Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ah, sudah merasakan ketakutan dari tahap Yuan Ying, kan? Apa itu tahap Yuan Ying? Aku masih bisa membunuhmu di tahap Qi Refining. Hahaha, segera kamu akan merasakan tahap Qi Refinement. Di hadapan tahap Yuan Ying, dia bahkan tidak lebih baik dari seekor semut. Saudara Guila. Saudara sudah mati. Hahaha. Akhirnya mati. HMPH, Han Shuang tidak akan pernah bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Kamu hanya pantas menjadi wadah dual cultivationku. HMPH, HMPH, HMPH. HMPH. Nilai kultivasi meningkat 3000, naik ke tingkat 140 Qi Refinement. HMPH. Ah, bagaimana mungkin ini? Serangan dari ahli elang tidak berpengaruh padanya. Tidak mungkin, kamu menyembunyikan kultivasimu. HMPH, aku sudah bilang aku akan membunuhmu. Cukup untuk menghindar saja. Aku ingin melihat seberapa banyak seranganku yang bisa kamu tangkis. HMPH. Ayo.
Eh, hahaha. Hahaha. Ini adalah keahlian luar biasa Tuan Murong, penurunan setan langit. Bahkan jika dia berada di tahap tengah dari bayi asal, dia tidak akan bisa bertahan di bawah ini. Serigala lemah, cepatlah pergi. Aku sudah bilang, kamu adalah wanitaku. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu sedikit pun. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ya, aku bilang begitu. Lihat bagaimana suamimu membalas dendam untukmu. Ah, ada apa dengan sistem ini? Aku tidak bisa terbang. Sistem memberitahu bahwa host saat ini berada di tahap key refinement. Belum bisa terbang di udara. Apakah ini menghabiskan 100 poin nilai kultivasi? Untuk terbang sekali. Terbang. Hancurkan dia untukku. Ham. Ah. Hasil peningkatan nilai Shaksu sebesar 6.000. Naik ke tingkat 200 dalam tahap latihan energi. Ham, Ruela. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yang bermasalah adalah dia. Sebenarnya, kamu tingkat apa? Aku sudah bilang, kan? Aku di tahap latihan energi. Kau seorang pemimpin besar dari Sekte Iblis Motian. Terluka parah oleh seorang murid Sekte Seribu Pedang yang masih di tahap Ki. Jika berita ini tersebar, yang akan malu adalah seluruh Sekte Iblis. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. HMPH, kau. Sistem memberitahu bahwa target telah menyerap nilai kultivasi. Dalam waktu singkat, tidak bisa menggunakan kekuatan. Manfaatkan saat dia lemah untuk membunuh murid Sekte Seribu Pedang ini. Dia telah menghina tunanganku. Hari ini aku akan membunuhmu dengan tingkat latihan Ki. Mengganggu nama besar Sekte Pedang Seribu. Kau berani membunuhku. Tahu siapa ayahku? Bahkan jika ayahku adalah Raja Langit, aku tetap akan membunuhmu. Ayahku adalah salah satu dari 3 suci jalan iblis. Seorang kuat di tahap mengubah dewa. HMPH, jika kalian hari ini membunuhku, kau, wanita ini, dan semua orang di Sekte Pedang Seribu akan mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, HM. Baik, asalkan kamu pergi dari Jihan Shuang. Aku bisa memaafkanmu. Aku juga akan membiarkanmu dan Sekte 10 Pedang. Kamu salah paham lagi. Maksudku adalah, sebelum kamu mati, biarkan ayahmu datang untuk mengumpulkan jasadmu. Jihan Shuang, nyawa gurumu ada di tanganku. Jika hari ini kamu tidak kembali ke Sekte Motian, dia akan dihancurkan. Hahaha, bunuh aku. Kamu bilang apa? Jihan Shuang, kamu dari kecil tanpa ayah dan ibu. Guru yang membesarkanmu dan mengajarkanmu untuk berlatih. Apakah kamu ingin membunuhnya karena dirimu? Kamu bilang apa? Kekuatan guru jauh di atasmu. Bagaimana mungkin dia jatuh ke tanganmu? Apa kamu lupa? Ayahku adalah salah satu dari 3 suci jalan iblis. Seorang ahli transformasi yang kuat. Berapa banyak nilai kultivasi yang diperlukan untuk mencapai transformasi itu? Menyerap serangan dari seorang ahli tahap awal transformasi. Dapat meningkatkan nilai kultivasi sebanyak 100.000 poin. Bisa naik 1000 level. Jadi sepertinya kita tidak bisa membunuhnya segera. Kita harus bersabar untuk mendapatkan hasil yang besar. HMPH, jika kalian masih tidak percaya, aku akan menunjukkan kepada kalian. HMPH. Guru. Murongkui, lepaskan dia. Baiklah, lepaskan dia. Hari ini kamu harus kembali bersamaku ke Sekte Motian. Menjadi wanitaku. Dan aku ingin kamu membunuh bocah ini dengan tanganmu sendiri. Hahaha. Bunuh dia. Ruan Lang. Aku bertemu denganmu dalam hidupku ini. Aku sudah merasa cukup. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Menjadi istrimu. Hidup sederhana bersamamu. Bunuh dia untukku. Hahaha, bunuh dia untukku. Diampuni. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya.
Bagaimana bisa melakukan hal bodoh? Satu adalah guru yang membesarkan saya. Satu lagi adalah cinta sejati saya dalam hidup ini. Saya tidak bisa melepaskan salah satu dari mereka. Orang-orang bilang dia adalah ratu jahat yang tak segan membunuh. Tapi dia begitu mencintai kakak senior. Mungkin dia memang orang yang ditakdirkan untuk kakak senior. Tenang saja, suamimu ada di sini. Tidak ada yang bisa melukaimu sedikit pun. Tapi guru. Han Shuang, kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika hari ini kamu tidak membunuhnya, guru kamu akan mati tanpa tempat bersemayam. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan kekuatannya terlebih dahulu. Lalu menyerang sekte Motian. Menyelamatkan gurumu. Kemudian menghancurkan sekte Motian. Apa yang kamu katakan? Tapi ayahnya adalah salah satu dari 3 suci jalan iblis. Seorang yang sangat kuat di tingkat Dewa Bunga. Perbedaan antara alam Dewa Bunga dan alam Yuanying. Seperti langit dan bumi. Di hadapan Dewa Bunga, Yuanying seperti semut. Anak muda, meskipun kamu berada di tahap akhir Yuanying, kamu bukan tandingan ayahku. Benar, itu adalah Dewa Transformasi. Di bawah Dewa Transformasi, semua adalah semut. Yang aku bunuh adalah Dewa Transformasi. Kamu ingin membunuh Dewa Transformasi. Apakah kamu mencari jalan mati? Kamu tidak salah dengar. Aku tidak hanya ingin membunuh Huatuo. Aku juga ingin membawamu yang hanya memiliki setengah nyawa untuk membunuh di sekte langit. Apa kamu gila? Apa kamu tidak menghargai nyawamu? Demi wanita hina ini, kamu bahkan rela mengorbankan nyawamu sendiri. Dengarkan aku. Lepaskan aku. Aku memutuskan untuk tidak lagi mempermasalahkanmu dengan sekte pedang 10. Ruanlang, apakah kamu pantas untukku? Aku hanyalah seorang ratu iblis yang membunuh tanpa ampun. Seorang penyihir. Pantas untuk kehidupan sebelumnya. Aku tidak ada yang mencintai dan mengasihiku. Di kehidupan ini, ada seorang wanita cantik yang tiada tara. Bersedia mengorbankan nyawanya untukku. Apa alasan aku tidak melindunginya? Ayo. Aku akan membawamu membunuh di sekte langit. Aku akan membawamu membunuh di sekte langit. Kita akan membunuh di sekte langit bersama-sama. Membunuh di sekte langit. Jika ayahku tahu aku terluka, dia pasti akan segera membunuh gurumu. Kalau begitu, aku akan membawa mayatmu untuk ditukar. Aku rasa ayahmu juga tidak ingin melihat anaknya. Hancurkan tulang dan abu-abu. Begitu kejam. Apakah kamu orang jalan kebenaran atau jalan kejahatan? Tenang dan jalani saja. Tunggu sebentar. Ji Han Shuang. Dulu kamu pernah bersumpah di depan seluruh dunia. Hanya akan menikahi pria nomor 1 di dunia ini. Jika mengkhianati, kau akan mati terkena petir. Harus mencari cara untuk menahan orang ini. Aku baru saja memberitahu ayah secara diam-diam. Paling lambat setengah jam, ayah akan datang. Cepat katakan ada hal ini. Dulu kau bertapa selama 100 tahun. Banyak murid jalan setan menggangguku. Bahkan menekan sekteku. Aku terpaksa mengucapkan sumpah beracun. Agar terhindar dari gangguan mereka. Memaksa orang yang aku cintai untuk bersumpah. Kalau begitu, kamu lebih pantas mati. Tunggu, tidak perlu membuat semuanya hancur. Mari kita bertanding seperti ini. Jika kamu menang, maka aku akan membebaskannya. Guru tidak akan lagi mengganggunya. Kamu belum layak untuk bertanding denganku. Aku memiliki harta karun dari sekte Motian, Motian Song. Jika kamu berani menyerangku, aku akan meledakkan menara jam raksasa. Agar kalian dan seluruh sekte pedang 10.000 ikut terpendam. Harta magis, bola langit raksasa. Dalam legenda, dapat menahan harta magis di bawah tahap transformasi ilahi. Begitu meledak, seluruh sekte pedang 10.000 akan hancur menjadi debu. Peringatan sistem, ditemukan satu artefak spiritual tingkat tinggi. Setiap kali menerima serangan atau pantulan dari artefak spiritual tingkat tinggi, akan mendapatkan 1000 poin pengalaman. Menerima satu serangan atau pantulan akan menambah 1000 poin pengalaman. Itu berarti bisa naik 10 tingkat. Wah, tidak menyangka ada kejutan besar seperti ini. Bagaimana menurutmu? Ayo kita adakan pertandingan yang adil dan jujur. HMPH, siapa yang bisa membunyikan lonceng pencakar langit lebih banyak, dialah yang menang. Berani tidak? HMPH, selama lonceng menara berbunyi, ayah pasti akan tahu bahwa situasinya darurat. Dia pasti akan datang tanpa ragu-ragu. Ruilang, jangan sampai dia menipumu. Selama lonceng menara berbunyi, mereka yang berada dalam radius ribuan li akan datang menyelamatkannya. Mereka yang berada dalam radius ribuan li akan datang. Ini tidak mungkin terjadi. Ada hal seperti itu. Apa? Shen Lang melakukan hal baik. Senior Brother tidak akan mengunci diri terlalu lama. Pasti otaknya bermasalah.
Senior Brother saat ini sedang dalam perang besar antara kebaikan dan kejahatan. Di radius ribuan li mungkin ada kekuatan dari jalan setan. Jika mereka mendengar lonceng, pasti mereka akan datang menyerang Wan Jianzong. Biarkan mereka datang. Sempurnalah memberitahu mereka bahwa aku ada di sini. Wan Jianzong akan berdiri teguh selama ribuan tahun. Dan aku akan memberitahu mereka juga. Ji Hanshuang adalah wanita saya, Ruan Tianba. Ruan Lang. Jangan karena saya membawa bahaya bagi kamu dan Sekte 10 Pedang. Tenang, Sekte 10 Pedang bukan tempat yang bisa mereka masuki sesuka hati. Bukan tempat yang bisa pergi sesuka hati. Baik, mulai hari ini. Hanshuang tidak akan memiliki hubungan sedikit pun dengan jalan iblis. Hanya istri ayahku. Saya akan menemani ayahku untuk membunuh dewa. Membunuh setan dengan setan. Mulai hari ini, aku, Ji Hanshuang, bukan lagi gadis suci dari jalan setan, melainkan istri Ruan Tianba. Siapapun yang berani menyerang sekte suamiku adalah musuhku. Ji Hanshuang secara terang-terangan mengirimkan kekuatan setan. Kau tidak takut ketiga suci jalan setan mencabut jiwamu dan membakar rohmu untuk memberi pelajaran. Tak takut asal bisa bersama serigala lembut. Aku tidak takut sama sekali. Apa kamu gila? Tiga suci jalan iblis adalah ahli puncak di tingkat transformasi jiwa. Tiga ahli transformasi jiwa datang. Apa yang kamu miliki untuk menyelamatkan dirimu? Jika tiga suci jalan iblis datang, satu pun akan kutinggalkan. Mereka datang bertiga. Aku akan meninggalkan ketiga-tiganya. Apa yang kamu katakan? Orang ini ternyata tidak menganggap tiga suci jalan iblis serius. Dia hanya berpura-pura tenang. Atau memang benar-benar yakin? Apa tingkat kemampuanmu? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Ini adalah tahap Ki. Haha, tahap Ki. Bagus. Kalau begitu, mari kita adakan pertarungan yang adil. Orang ini, meskipun menyembunyikan kemampuannya, tidak mungkin mencapai tingkat transformasi jiwa. Dan aku hanya perlu menelan dan dewa elang yang diberikan ayahku. Dalam waktu singkat, aku bisa mendekati tahap pencapaian dewa. Cukup untuk membunyikan lonceng raksasa 3 kali. Saat itu, semua orang dari ribuan mil di sekitar akan datang semua. Saat itu aku akan membuat kalian menyesal telah datang ke dunia ini. Ini bukan telur elang dewa. Bisa membuat dia dalam waktu singkat memiliki kekuatan yang sangat mendekati alat penciptaan dewa. Tak apa jika dia makan. Nama keluarga Ruan. Kau pasti mati. Motenju adalah salah satu harta karun jalan setan. Pada tahap akhir Jindan, bisa dipaksa memanggil bunyi pertama. Pada tahap Bairoh juga bisa memanggil bunyi kedua. Bunyi kedua sudah merupakan kekuatan penuh dari penguasa tengah Bairoh. Hahaha, suara ketiga. Di tahap akhir Yuaning, bisa dipaksakan untuk membunyikan 3 suara. Aku sudah menang. Hahaha. 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 HMPH. Apa? Kakak senior ternyata menghancurkan harta karun jalan setan. Kakak sangat hebat. Kakak sangat hebat, kan? Perak di tahap akhir kuatnya memukul 3 kali. Sangat kuat. Tadi, Ruan Lang dalam sekejap saja bisa memukul 10 kali. Ruan Lang sebenarnya memiliki kemampuan apa? Kenapa bahkan kertas hantu pun tidak bisa dilihat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tadi kamu memukul berapa kali? Harta karun dari sekte tiang iblis dapat melawan serangan dari alat suci yang berubah bentuk. Kenapa kamu memecahkannya? Hei, aku kalah. Bebaskan orangnya, lepaskan. Kamu terlalu polos dan menggemaskan. Murongkun, apa maksudmu? Saat aku memukul yang pertama kali tadi. Kamu, dan kumpulan semut ini. Semua harus mati. Tujuanmu memang benar mengundang orang-orang dari seluruh wilayah untuk bergabung dengan jalan setan.
Ayahku segera akan datang bersama 3 suci dan para ahli jalan setan lainnya. Saat mereka tiba, aku akan membunuh kalian satu persatu. Kamu hina dan keji. Aku hina dan keji. Masih ada yang lebih hina dan keji. Guru, ini adalah untuk menunjukkan betapa menyedihkannya keadaan gurumu. Matilah kau. Hahaha. Tidak. Aku akan membuatnya membayar kesalahannya 100 kali lipat. Fen Tianba, apakah kau berani menyerangku? Ayah adalah seorang kultivator tingkat transformasi. Jika anak tidak diajari, itu kesalahan ayah. Maka bunuh anak terlebih dahulu sebelum menghukum ayah. Tidak, jangan bunuh saya. Asalkan kamu tidak membunuh saya. Saya bisa memberikan apa saja untukmu. Saya hanya butuh nyawamu. Ayah, tolong selamatkan saya. Saudaraku, demi wajahku, lepaskan anakku ini, bagaimana? Ayah sudah datang. Ayahku sudah datang. Selesai. Kekuatan besar telah datang. Bahkan pendiri sekte 1000 pedang kami tidak dapat melawan. Shen Langmo. Orang-orang di langit mungkin sudah kurang dari 100 li dari sini. Akan segera tiba. Guru memperlakukanku seperti putri kandungnya. Aku harus tinggal. Kau bawa para murid sekte 1000 pedang pergi. Aku yang akan menghadang mereka. Jangan. Ruan Tianba melawan saya. Kamu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Tenang saja. Saya pasti akan membantumu menikmati wanita ini dengan baik. Saudara senior, seorang kultivator tahap transformasi. Bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Apalagi kita, sekte 10 pedang, hanya tersisa sedikit darah keturunan. Kamu mungkin belum tahu, kan? Sekte 10 pedang kalian. Beberapa murid wanita itu tidak mati dalam pertempuran. Aku berhasil menangkap mereka. Mereka tinggal di dalam istanaku menemani aku setiap malam. Apa? Hari ini kau pasti mati. Wan Tianba, apakah kau tahu akibat membunuhku? Ayahku akan membuatmu dan semua orang dari sekte pedang 10 ribuan. Tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Sayangnya tidak bisa melihat ayahku. Ayah, tolong saya. Xiao Wei, apakah kamu berani? Apa yang tidak bisa saya lakukan? Saya adalah pendiri sekte pedang 1000, Wan Jianzi. Ternyata adalah leluhur. Salam, leluhur. Murid generasi ke-12 sekte pedang 1000, Ruan Tianba. Berhenti, Tuan. Orang ini tidak boleh dibunuh. Hahaha, Ruan Tianba, apakah kamu mendengar? Kakek dari sekte 1000 pedang memerintahkanmu untuk berhenti. Kau tidak bisa membunuhku. Bagus sekali, kakek. Ketika sekte 1000 pedang dikepung oleh jalan setan, dan banyak murid yang jatuh, di mana kau? Ketika jalan setan menyerang sekte, dan menghina murid sekte 1000 pedang, di mana kau? Hari ini. Aku pasti akan membunuh orang ini. Aku pasti akan membunuh orang itu. Roh dan bentuknya lenyap. Bahkan jiwa asalnya pun menghilang. Target serangan. Sebelum mati, ia bahkan berusaha melawan untuk menyerap target. Nilai kultivasi jiwa asal bertambah 10.000. Bukan hanya tidak menyerah, malah berani melawan. Terima kasih, teman, atas nilai kultivasi yang kau berikan sebelum mati. Sialan, lihat apa yang kau lakukan. Membunuh seseorang yang seharusnya dibunuh. Orang ini membunuh rekan sekelasku. Menghina murid perempuan dari guruku. Membunuh guru tunanganku. Kau bilang orang seperti ini pantas dibunuh. Walaupun orang ini sangat jahat. Bukan hakmu untuk bertindak. Tidak bertindak. Apakah aku harus hanya melihatnya membunuh rekan sekelasku? Merampas orang yang kucintai. Menghancurkan guruku. Aku tidak akan bergerak. Apakah harus menunggu kamu, yang sudah bersemedi selama 1000 tahun? Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan hidup dan mati murid-muridmu. Apakah kamu akan bergerak? Orang yang bodoh. Kamu harus tahu. Apa yang kamu lakukan ini akan membawa konsekuensi bagi sekte 1000 pedang kita. Semua konsekuensi. Saya, Ruan Tianba, akan menanggung semuanya. Ruan Lang akan menghadapi apapun. Han Xiang akan menanggung bersama Ruan Lang. Dan juga saya. Dan juga saya, dan saya. Dan juga saya, dan kita. Kau bercanda. Apa kalian tidak tahu siapa ayah dari anak ini dan seberapa hebatnya? Dan apa jabatannya?
Dia adalah salah satu dari 3 suci jalan iblis, makhluk kuat di tahap transformasi jiwa. Jalan iblis, tahap transformasi jiwa. Tak tahu, tak tahu. Kalau lawan cuma satu di tahap transformasi jiwa, aku masih bisa bertahan. Tapi kali ini yang datang bukan hanya seorang dari langit iblis, melainkan seluruh 3 suci jalan iblis datang sekaligus. Apa? Semua 3 suci jalan iblis sudah datang. 3 suci jalan iblis. Aku, Ruan Tianba, menunggumu di sini. Cepat datang dan terima hukuman. Oh, oh. Sekte pedang 1000 pedang. Nyawaku anakku. 3 suci dari jalan iblis. Segera turun dan terima hukuman. Sekte pedang 1000 pedang. Aku akan menggunakan seluruh suci roh dari sekte pedang 1000 pedangmu untuk memperingati roh anakku yang telah meninggal. 3 suci dari jalan iblis akan segera datang. Kalau kalian ingin tetap hidup, ikut aku meninggalkan sekte pedang 1000. Apakah kalian tidak mendengar aku berbicara? 3 suci iblis semuanya sudah mencapai tahap transformasi jiwa. Tinggal di sini hanya akan membuang-buang nyawa. Segera tinggalkan sekte pedang 1000 bersama aku, pendiri sekte. Apakah kau mau meninggalkan sekte pedang 1000 yang kau dirikan sendiri? Selama gunung hijau tetap ada. Tak perlu takut tidak ada kayu bakar. Orang mati meninggalkan sekte, apa gunanya? Saudara-saudara senior dan junior yang mati berperang demi sekte. Apakah mereka hanya mati sia-sia? Sombong? Berani sekali kau berkata seperti itu padaku. Murid tidak bermaksud menyinggung nenek moyang. Murid hanya tahu. Murid sekte tidak boleh mati sia-sia. Sekte pedang 1000 tidak boleh binasa. Kami bersedia berjuang mati-matian bersama senior. Kami tidak takut mati dalam pertempuran. Apa yang kau takutkan untuk bertarung? Baiklah, baiklah, jika kalian tidak ingin hidup, jangan salahkan aku yang tidak memperhatikan kalian. Selamat jalan, leluhur. Kami mengantar leluhur. Siapa yang membunuh anakku? Yuan Tianba dari sekte 10 pedang. Aku akan membuat semua makhluk di sekte 10 pedang mengiringi anakku ke liang kubur. Akan kubinasakan kalian semua. Ah, apa? Bersabar. Ini adalah serangan penuh dari tahap transformasi jiwa. Kita berdua bekerja sama. Masalah bertarung dan membunuh. Bagaimana bisa membiarkan Nyonya ikut? Justru yang dibutuhkan adalah serangan dari tahap transformasi jiwa, HM. Hahaha. Hah? Bocah ini hanya seorang tahap pemurnian Ki. Berani-beraninya menangki satu pedang dari teman seperjuangan Tian Dao. Dengan satu pedang. Anak ini pasti akan hancur berkeping-keping. Haha. Hahaha. Bocah tolol yang tidak tahu diri. Kau yang menyakiti sekte pedang 1000. Menghancurkan usaha bertahun-tahun dari aku. Senior Brother Zilong. Aku akan membuat semua makhluk sekte pedang 1000. Bahkan setiap rumput dan pohon akan diolah dengan paksa. Hilang sepenuhnya. Agar sekte kalian, sekte 1000 pedang, tidak ada kehidupan selama ribuan tahun. Penyihir yang tidak berguna. Pertempuran di Heksi. Pertempuran di Hejin. Kami bersumpah. Pertempuran di Heksi. Demi sekte. Demi kakak senior. Pertempuran sampai mati. Kalau aku menang, aku akan mengantar kalian pergi. Selamat, tuan rumah, mendapatkan 100.000 poin kekuatan. Naik 1000 tingkat. HMPH. Oh, serangan awal tahap awal transformasi roh sangat menyenangkan. Ngomong apa kamu? Kamu yang harus maju, kan? Dia ternyata tidak mati. Astaga, kakak sangat kuat. Bisa bertahan dari serangan penuh seorang monster di tahap transformasi. Tanpa terluka sedikit pun. Bahkan para ahli tingkat Yuaning pun tidak bisa mencapainya. Anak ini jelas hanya memiliki kultivasi tahap Qi. Ternyata bisa membunuh putraku. Dan masih bisa selamat di bawah satu seranganku. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. Pendiri sekte 1000 pedang, Wan Jianzi. Orang tua itu juga hanya setara dengan aku.
Kalau begitu hanya bisa mengandalkan artefak aja. Anak muda yang sombong. Kamu pikir dengan artefak yang ada padamu, kamu bisa menahan beberapa serangan dari orang tua ini? Apa benar ada artefak di tubuh kakak? Iya, aku memang punya artefak. Aku sudah jelas-jelas memberitahumu. Artefak yang ada padaku. Membunuh dewa pembunuh dewa. Membunuh dewa? Ya ampun. Bahkan bisa membunuh makhluk tua di tahap dewa. Aku ingin melihat bagaimana anak muda di tahap Ki bisa membunuhku. Wow. Hati-hati, serigala merah. Ini adalah teknik tertinggi dari sekte surga iblis. Perubahan iblis 9. 9 serangan, beli 1 gratis 8. Orang tua ini bisa mengajarkanku. Maka aku akan menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana aku membunuh dewa transformasi. Hari ini biarkan anak muda ini melihat betapa kecil dan tak berdayanya di hadapan kekuatan dewa transformasi. Perubahan langit 9. Potong dia. Paket besar datang. Serap semua kekuatan ini. Seorang anak muda yang hanya berada di tahap Ki bisa mati di bawah keahlian luar biasa teman Dao kita. Akhirnya meninggal dengan layak. Bahkan jika dia benar-benar punya senjata yang mampu menahan serangan tahap dewa, tak akan mampu menahan serangan gabungan 9 pukulan dari Brother Motian ini. Bunuh orang ini dulu, lalu hancurkan sekte pedang 1000. Serigala pasti tidak akan apa-apa. Kakak senior pasti tidak akan kalah. Bahkan saat menghadapi kekuatan tahap dewa. Sekarang giliran kalian. Dan kamu, pengkhianat dari jalan setan. Kita semua harus dikuburkan bersama anak kita. Atau kamu, sebagai ayah, yang harus dikuburkan. Dengan begitu, dia akan merasa lebih akrab. Apa-apaan ini? Tidak mungkin, saudara senior, untukku. Saudara senior, untukku. Aduh, seperti ini saja. Siapa sebenarnya kamu? Selain orang tua Wan Jianzi yang bersembunyi selama 1000 tahun. Di sekte Wan Jian tidak mungkin ada lagi ahli tahap transformasi kedua. Kamu tidak bisa melihatnya. Aku hanyalah seorang anak kecil di tahap penyulingan dari sekte 1000 pedang. Tapi yang berbeda dariku dan Wan Jianzi adalah aku tidak akan menunggu. Dan aku juga tidak akan melarikan diri. Anak ini harus dihapus. Jalan setan pasti akan terancam. Kawan-kawan, mari kita bertiga segera menghapus anak ini. Racun darah sejauh 1000 mil. Aku adalah ular langit 12 perubahan. Peringatan, peringatan. Sistem mendeteksi kerusakan besar yang mendekat. Melebihi nilai maksimum kerusakan yang dapat diserap oleh tuan rumah. Kerusakan terlalu tinggi melebihi batas penyerapan tuan rumah. Dapat menyerap semua kerusakan. Untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Ada batasan seperti itu. Tingkat tuan rumah saat ini adalah lapisan ke-10.400 dari periode penyulingan Ki. Dapat langsung menyerap serangan dari seorang ahli tahap menengah transformasi dewa. Tapi saat ini ada 3 ahli tahap awal transformasi dewa. Serangan sekaligus terhadap Inang. Melebihi batas maksimum penyerapan. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Penyerapan perlahan terhadap serangan dari 3 orang. Inang membutuhkan waktu setengah jam. Untuk menyerap serangan dari 3 orang. Harap serap perlahan. Serap. 3 raksasa wujud utama sekaligus menyerang dan semua adalah serangan terkuat. Sepertinya bahkan jika leluhur datang pun tidak akan bisa menahan ini. Apakah hari ini kita, sekte 10 pedang, akan hancur? Tidak, kakak, pasti bisa seperti sebelumnya. Mengatasi serangan mereka. Benar, aku percaya pada Ruan Lang. Bocah ini, meskipun memiliki harta sihir, tidak akan bertahan lama. Tidak baik, cepat peluk kakak. Ah, kakak perempuan. Kakak perempuan, kakak perempuan. HMPH, mencari mati. Adik perempuan. Kalian cepat bawa adik perempuan pergi. Ingin pergi tidak semudah itu. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ingin mati tidak semudah itu. Aku berubah pikiran. Karena anakku tidak mendapatkanmu. Biarkan aku yang menggantikan dia untuk melayani siang dan malam.
akan membuatmu merasa lebih menderita daripada mati. Apa yang kau sebut Kakak Ji? Dan kamu juga. Dua sahabat. Bunuh semua murid laki-laki di dalam sekte ini. Biarkan murid perempuan untuk kalian nikmati perlahan. Hahaha. Tiga sahabat membunuh orang dan menghancurkan sekte di jalan yang benar. Apakah kalian tidak menganggap kami serius? HMPH. HMPH, 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 HMPH. Dao Tua Xuanzhen. Dao Tua Qiang. Ditambah lagi dengan Wan Jianzi. Kekuatan mereka setara dengan kami bertiga. Kakek dan dua raksasa besar telah datang. Kita selamat sekarang. Dao Tua Xuanzhen. Dao Tua Qiang. Hari ini adalah hari di mana putri suci dari sekte iblis mengkhianati jalan iblis. Dan bersama murid dari sekte seribu pedang membunuh putraku. Hari ini, aku hanya menginginkan nyawa murid sekte seribu pedang ini seorang. Bawa pergi putri suci dari sekte iblis. Antara jalan benar dan jalan iblis. Bagaimana jika kita berdamai? Tidak, para senior yang terhormat. Banyak murid dari sekte seribu pedang telah mati di tangan mereka. Dan banyak saudara perempuan sedang ditindas oleh mereka. Kakak saudara melakukan ini untuk melindungi kita. Baiklah, kita ikuti kata-kata teman Tian Dao. Kedua pihak, baik yang benar maupun yang jahat, mengubah permusuhan menjadi perdamaian. Apa? Kalian yang berada di jalan benar. Memang semuanya adalah makhluk yang berpura-pura baik. Baiklah, kita sepakat. Es yang sangat dingin akan menyiksa kamu sedikit demi sedikit. Apakah kita harus melawan dua jalur penangkal setan? Sejak kapan itu menjadi keputusan kalian? Tidak mungkin. Tiga orang bekerja sama menyerang dengan sekuat tenaga. Orang ini bisa selamat tanpa luka sedikit pun. Jangan bodoh begitu. Mereka tidak bisa melukaku. Anak ini jelas hanya memiliki kekuatan Qi. Bahkan jika dia benar-benar memegang sesuatu yang berharga, tidak mungkin mampu menahan serangan gabungan dari tiga suci iblis. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sepertinya anak ini pasti menyimpan harta karun. Dapat menahan serangan dari kekuatan tahap transformasi jiwa. Segera bunuh anak ini. Membunuh orang dan merebut harta. Anak kecil, serahkan harta ajaib yang ada padamu. Serahkan seluruh mayatmu juga. Dua orang senior pendiri. Silakan kalian bertindak. Silakan senior dan pendiri bertindak. Jangan lupa janji kita sebelumnya. Aku hanya ingin Zizi dan Jihan Shuang. Dua senior pendiri dan kakak senior bertujuan melindungi kita. Untuk menjaga jalan kebenaran. Murid mohon tidak perlu. Jalan kebenaran dan aliran ini mereka tidak patuhi, aku yang akan menjaga. Murid nakal, kau bilang apa? HMPH, murid yang terkutuk. Kau juga layak. Guru saya telah mati dalam pertempuran demi sekte. Apa yang telah kau lakukan untuk sekte? Saat ancaman besar datang ke sekte. Sebagai leluhur sekte, kau memilih untuk menjadi pengecut. Saat para murid sekte dibunuh dan dihina, kau melarikan diri sendirian untuk menyelamatkan diri. Apakah kau layak menjadi leluhur sekte? Aku akan bersihkan jalur ini sekarang. Ayo, serang aku kalau berani. Aku sudah bilang, nyawa anak kecil ini milikku. Tak perlu repot-repot begini. Kalian bisa maju bersama-sama. Serangan dari 6 alat suci transformasi. Benar-benar banyak dan memuaskan. Dua teman sekalian, pasti ada harta ajaib di tubuh anak ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berani berkata seperti itu. Teman Daois Tuan Jian. Kenapa aku belum pernah dengar? Kalau ada harta ajaib seperti itu di sekte pedang seribu. Zizi hanyalah generasi muda di dalam sekte kami. Bahkan jika sekte pedang seribu benar-benar memiliki harta surgawi tingkat transformasi roh, tak mungkin diberikan kepadanya. Harta surgawi seperti ini mutlak tidak boleh jatuh ke tangan iblis. Aku mengerti maksud kedua teman sekte. Aku hanya ingin sekte pedang seribu. Sedangkan murid yang bersekutu dengan suci iblis ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sekte pedang seribu. Haha dan gadis dari jalan setan berjalan bersama. Ini adalah tanah suci jalan benar. Kami adalah jalan benar. Hal-hal seperti membunuh dan merebut harta adalah urusan mereka dari jalan setan. Kami dari jalan setan. Merebut kembali harta surgawi yang milik jalan benar. Siapa yang berani berkata tidak? Tiga sesepuh. Jangan lupa janji kita dulu. Dua orang ini, bawa mereka pergi. Jalan benar dan jalan setan mulai sekarang tidak akan saling mengganggu. Benar dan setan. Aku lihat semua gagak di dunia ini sama hitamnya. Hari ini aku akan mengantar kalian bertiga pergi.
Anak muda, kau kira hanya dengan memiliki satu harta ajaib, kau bisa tak terkalahkan di dunia ini. Menghadapi kalian bertiga masih lebih dari cukup. Anak ini berani sekali bersikap sombong. Harta aneh yang ada padanya pasti bukan barang biasa. Tiga rubah tua itu pasti belum pergi jauh. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengambil keuntungan. Jadi kita harus melakukan serangan yang mematikan, tanpa menyisakan masalah. Mohon kepada kedua sahabat untuk berusaha sekuat tenaga. Bantu saya sepenuh hati, ya. Silakan, energi iblis dari atas. Energi iblis dari atas. Silakan, energi iblis dari atas. Tidak baik. Itu adalah energi iblis dari atas. Bisa menaklukkan dan membunuh kekuatan puncak tahap transformasi roh. Apalagi sampai bisa membunuh di tahap puncak transformasi roh. Bahkan ketiga bajingan tua tadi juga bukan lawan dari menara iblis 9 tingkat ini. Kamu bisa mati di bawah harta karun terbesar dari jalan iblis ini. Itu sudah dianggap mati dengan layak. Menaklukkan dan membunuh dewa transformasi besar. Sayangnya aku sudah berada di atas tingkat transformasi roh. Di atas transformasi roh adalah naik ke dunia atas. Seorang pemula di tahap Ki tidak mungkin terbang ke surga. Tidak perlu berbicara banyak dengannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Harta ini adalah menara iblis 9 lapisan dari alam atas. Orang yang ditekan oleh menara ini akan mengalami 9 kali pembunuhan. Bahkan jika itu adalah inkarnasi di puncak kesempurnaan, tidak akan bisa lolos dari pembunuhan ketiga. Pembunuhan. Kakak. Bahkan energi iblis dari dunia atas pun ditumpahkan. Sepertinya jalan setan kali ini benar-benar mengerahkan segala usaha. Meskipun anak ini memiliki harta karun langka, paling banter hanya mampu bertahan 2 kali serangan formasi. Serangan formasi ketiga pasti akan mematikan. 3 orang dari jalan setan. Menghancurkan energi iblis dari dunia atas pasti akan sangat menguras. Setelah 3 kali serangan penghancuran, itulah kesempatan kita untuk merebut harta karun. Jika kehilangan satu murid, kita bisa merebut kembali energi iblis dari dunia atas. Ini benar-benar keberuntungan bagi jalan yang benar dan berkah bagi umat manusia. Hahaha. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana anak ini akan mati tanpa tempat pemakaman. Anak, aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa bertahan. Bunuh, bunuh, Meskipun kamu adalah seorang ahli tahap transformasi, kamu tidak akan bisa lolos dari pembunuhan ketiga ini. Kali ini pasti mati. Hukum memusnahkan, tubuh mati. Akhirnya anak ini telah kubunuh. Hahaha. Sang serigala es, tenang saja. Hancuran es ini hanya milikmu. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku. Para murid Sekte Seribu Pedang, dengarkan perintah. Murid-murid mengikuti kakak senior. Bersama Sekte Seribu Pedang hidup dan mati. Mengikuti kakak senior dan bersama Sekte Seribu Pedang hidup dan mati. Sekelompok semut. Baiklah, aku akan mengantarkan kalian pergi. Apa yang terjadi? Dia ternyata tidak mati. Menara iblis 9 tingkat malah membuka 9 form pembunuhan sekaligus. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Bahkan para dewa iblis dan dewa abadi di dunia atas juga tidak mungkin bertahan hidup di bawah 9 kali serangan ini. Dia pasti mati. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia malah memecahkan senjata suci dari dunia atas. Senior brother. Shenlang, ini aku nggak bermimpi, kan? Ini bukan mimpi. Tenang saja. Aku akan membuat orang yang menyakitimu membayar harga. Saatnya hari ini kalian membayar dengan nyawa. Anak kecil, hanya dengan kamu. Ya, hanya dengan tingkat latihan Kiku. Oh.
Huh, ah, huh. Lihat. Sekarang, ketiga orang dari aliran iblis pasti mengalami kerugian besar. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk merebut kembali harta surgawi. Ayo pergi. Kakak, kamu menang. Pedang iblis 3 sudah mati. Kakak. Sistem memberitahu. Tuan rumah memaksa menyerap serangan harta magis tingkat energi surgawi. Tubuh terluka. Kakak Suelang, kakak, kamu terluka. Bagaimana cara cepat memulihkan luka? Cara tercepat adalah melakukan dual cultivation dengan wanita praktisi. Menyerap kekuatan yin. Dual cultivation apa? Di sini terlalu liar banget ya. Sistem ini tidak merasa ada yang salah. Kamu juga bukan orang yang sebenarnya. Kamu pasti tidak merasa ada yang salah, kan? Kamu memarahiku. Kamu memang tidak bodoh sama sekali. Tidak apa-apa, Xiao Shang. Aku sudah punya cara untuk menyembuhkan diri. Apa cara menyembuhkannya? Han Xiang bersedia membantu. Kakak, aku juga bisa membantumu. Metode penyembuhan ini sangat mengorbankan kalian. Apapun yang dilakukan, Han Shuang bersedia. Ziyi juga bersedia. Sangat disarankan agar tuan rumah memilih keduanya. Dengan cara ini, luka akan sembuh lebih cepat. Kamu benar-benar tidak rugi, ya? Peringatan. Sistem mendeteksi. 3 orang kuat di tahap transformasi sedang mendekat dengan cepat. Disarankan agar tuan rumah segera memulihkan luka. Frost, berapa banyak ahli puncak pembentukan roh dari Jalan Setan? Sejak 1000 tahun yang lalu. Jalan Setan memiliki 5 orang ahli puncak pembentukan roh. 2 diantaranya telah naik ke dunia atas. Sisanya adalah 3 suci dari Jalan Setan. 3 suci dari Jalan Setan sudah mati. Maka yang datang adalah 3 orang dari Jalan Kebenaran. 3 suci dari Jalan Setan mengeluarkan harta surgawi milik kita Jalan Kebenaran. Aduh, 3 suci dari Jalan Setan saat ini sangat kelelahan. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari bawah pengawasan kita. 3 suci Jalan Iblis, cepat tunjukkan diri dan serahkan harta surgawi. 3 sahabat, harta surgawi itu adalah milik sekte 1000 pedang kami. Jika kamu mau menyerahkan dengan sukarela, kita bisa saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Kalian sedang berbicara dengan siapa? Tentu saja dengan 3 suci Jalan Iblis. Tunggu. Tadi bukankah 3 suci Jalan Iblis bekerja sama untuk membunuhmu? Mereka sudah mati. Apa mereka sudah mati? Kenapa ketiga orang ini terlihat tidak terlalu senang? Sepertinya kalian ingin membunuh 3 suci dari Jalan Setan. Membunuh murid jalan benar sepertiku. Bagaimana bisa? Kamu benar-benar telah membunuh ketiga suci dari Jalan Setan. Mereka adalah 3 kekuatan di tahap transformasi. Untuk melindungi jalan benar. Untuk melindungi sekte. Untuk melindungi keadilan di dunia manusia. Aku akan membunuh siapa saja. Nenek moyang tampaknya tidak terlalu senang. 2 generasi nenek moyang. 3 suci iblis dari Jalan Setan telah dibunuh oleh kakak senior. Karena itu, kakak senior terluka parah dan membutuhkan pengobatan segera. Dengan kekuatan sendiri, dia membunuh 3 ahli puncak tahap transformasi roh. Sepertinya harta surgawi di tubuh anak ini. Pasti bukan harta surgawi biasa. Kemungkinan besar berasal dari dunia atas. Anak ini terlibat dalam hubungan rumit dengan wanita Jalan Setan. Harta suci dari jalan yang benar ini ada padanya. Bagi seluruh makhluk di dunia, bagi seluruh jalan yang benar, itu adalah bencana. Kau bilang, teman Dao Wan Jianzi, harus membuatnya menyerahkan harta surgawi. Tolong berdua, bantu aku membersihkan pintu gerbang. Baik, murid dari sekte Wan Jian, Ruan Tianba, dengar perintah. Serahkanlah artefak sihir yang ada padamu, agar aku yang menyimpan. Bagaimana kalian begitu yakin bahwa aku memiliki harta ajaib yang aneh dan luar biasa? HMPH, kalau kamu tidak punya senjata rahasia, dengan kekuatanmu di tahap latihan energi, bagaimana mungkin bisa membunuh 3 ahli di tahap transformasi jiwa? Lao Zu, kamu salah paham. Kakak senior menyembunyikan kekuatannya. Bodoh, meskipun dia menyembunyikan kekuatan apapun. Apakah kamu benar-benar berpikir kami bertiga tidak bisa melihatnya? Sebenarnya tidak ada kekuatan yang disembunyikan sama sekali. Dia memang hanya seorang murid di tahap latihan energi. Bagaimana mungkin? Apakah itu Ruan Tianba atau Zhuang Xianbao? Serahkan saja kepada kami. Dengan tingkat keberadaan seperti ini, berhubungan dengan keamanan jalan kebenaran dan sekte, lebih baik kamu serahkan kepada aku untuk menjaga. Saudara sekalian, dengan tingkat keberadaan seperti ini, biarkan kami bertiga yang menjaga. Benar, baiklah. Kami bertiga bersama-sama menjaga.
Dua orang pendahulu leluhur. Bahkan jika benar ada harta surgawi pada kakak senior, itu tetap milik kakak senior. Kakak senior berjuang untuk menjaga jalan yang benar dan melindungi sekte meskipun terluka parah. Kalian sebagai tiga kekuatan utama jalan yang benar. Kalau tidak ada penghargaan, itu wajar. Lalu bagaimana bisa kalian merebut harta surgawi kakak senior? Sembarangan, tidak pantas kalian bicara. Ruan Tianba terjerat dengan gadis jahat ini. Kalau harta surgawi sebesar ini jatuh ke tangannya, itu akan menjadi bencana bagi sekte dan seluruh dunia. Kalau aku tidak menyerah, maka aku akan membersihkan pintu gerbang sendiri. Membersihkan pintu gerbang. Saat sekte sedang menghadapi bahaya tadi, kenapa kau tidak keluar untuk membersihkan pintu gerbang? Para murid sektemu dibunuh dan dipermalukan. Kau meninggalkan semua murid dan melarikan diri sendirian. Apa hakmu untuk menjadi leluhur ini? Apa hakmu untuk membersihkan jalan? Kau berani sekali, penghalang. Berani? Sekarang aku akan berani sampai akhir. Aku punya kemampuan untuk membunuh tiga suci dari jalan setan. Jadi aku juga mampu membunuh kalian, para raksasa jalan benar. Apapun yang kau katakan, jangan terlalu emosional. Ruan Tianba bagaimanapun telah berkontribusi besar untuk jalan benar. Dia ingin menyimpan harta abadi, itu juga bukan masalah. Tetapi kau harus melakukan satu hal. Jika tidak, harta surgawi tidak akan bisa tinggal padamu. Benar. Sebagai murid jalan yang benar, meninggalkan harta jalan yang benar juga bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi kamu harus membunuh gadis iblis itu dengan tanganmu sendiri. Bagaimana mungkin seorang suci iblis bisa masuk ke dalam sekte jalan yang benar? Apalagi menjadi pasangan dalam latihan bersamamu. Jika kamu ingin menyimpan harta surgawi, kamu harus membunuhnya. Putuskan hubungan terkutuk itu. Kakak Ji sudah memutuskan hubungan dengan jalan setan. Dia tidak lagi menjadi orang jalan setan. Sia-sia, selama dia adalah orang jalan setan, dia akan selamanya menjadi iblis yang jahat. Apa yang terjadi jika aku tidak melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi juga akan membersihkan pintu masuk sendiri. Ini semua demi harta surgawi di tubuhku. Pedang pembunuh naga yang berani, Pedang pembunuh naga dari sekte Huan Sword. Pedang pembunuh naga. Ternyata pedang pembunuh naga. HMPH. Dahulu, aku telah membunuh banyak iblis dengan pedang ini. Hari ini, jika kau tetap bersikeras, maka kau akan terjerumus ke dalam kegelapan. Aku akan membunuhmu. Sangat baik. Dalam hidup ini, bertemu denganmu sudah cukup bagiku. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Untukmu. Apa salahnya jika aku terjebak? Untuk seorang gadis dari jalan setan, bisa-bisanya mengucapkan kata-kata yang sangat melawan. Ruan Tianba, kau terjebak. Apa itu yang benar? Apa itu yang jahat? Kalian menganggap apa itu keadilan? Karakter hati anak ini memang sudah terkorupsi oleh jalur setan. Kalau dia tetap tinggal pasti akan membawa malapetaka tanpa akhir, hanya karena ingin membunuh dan mencuri harta. Dan bahkan membuat alasan yang begitu resmi. Apakah ini yang kalian sebut jalan kebenaran? Anak kecil, kamu mencari mati. Kalau mau mati, kalian satu persatu datang saja. Atau bertiga sekaligus. Mencari mati, sombong. Kamu pikir berbekal sebuah harta surgawi, apakah kamu bisa mengalahkan kami? Di bawah inkarnasi ini, semua hanyalah semut. Apalagi hanya seorang yang berada di tahap penyempurnaan energi. Harta surgawi ada padaku. Jika kamu punya kemampuan, datanglah ambil. Jika tidak, pergi saja. Sungguh keterlaluan, ini adalah sekte 1000 pedang milikku. Apa hakmu untuk memerintah di sini? Hari ini aku akan memberitahumu di depan semua murid sekte 1000 pedang. Aku akan memberitahumu. Wan Jianzi diusir dari Wan Jiansong. Hahaha. Bicara besar tanpa rasa malu. Apa saya tidak salah dengar? Kakak senior akan mengusir leluhur dari Wan Jiansong. Saya rasa kakak senior memiliki kualifikasi itu. Juga tidak melakukan kesalahan apapun. Leluhur pendiri. Ketika sekte kita diserang oleh musuh yang kuat, dia di mana? Ketika semua saudara sekeluarga kita tewas dalam pertempuran untuk sekte, dia berada di mana? Sikap berani itu adalah karena saudara yang menyelamatkan sekte. Saudara yang menyelamatkan nyawa kita. Saya, Qin Zi, mendukung saudara. Saya juga mendukung saudara. Mendukung saudara. Usir Wan Jianzi dari Wan Jiansong. Kalian, apakah kalian sudah berkhianat? Ini adalah sekte tua saya. Ini adalah Wan Jiansong. Mulai hari ini, tempat ini bukan lagi sekte milikmu. Apa yang kau katakan? Saya mengumumkan mulai hari ini. Di dunia ini tidak ada lagi Wan Jiansong. Hanya ada Ba Tianzong. Sekte tiran, sekte tiran. Tiran. Zongba Tianzong. Sekte tiran, sekte tiran. Sekte tiran kamu. Kamu menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Guru macam apa kamu? Nenek moyang macam apa?
Mulai hari ini, saya Ruan Tianba adalah pemimpin sekte Batiansong. Jika kalian bertiga datang sebagai tamu, saya akan menyambut dengan hormat. Tetapi jika kalian ingin membunuh dan merebut harta, saya sarankan agar kalian dihapuskan. Orang tua ini hari ini akan membersihkan rumah dari serigala. Yang perlu dibersihkan adalah kamu. Pedang pembunuh naga tidak digunakan seperti ini. Dua teman, cepat bantu saya membersihkan rumah. Harta karun di tubuhnya akan menjadi imbalan saya. Formasi Tiangang untuk mengalahkan iblis. Saudara senior, saudara senior. Sistem memberikan peringatan untuk menyerap. Luka tuan rumah belum sembuh. Memaksa untuk menyerap serangan kali ini akan berbahaya. Menyerap. Peringatan, cedera host semakin parah. Silakan segera sembuhkan diri. Saya sebenarnya ingin sembuh. Tapi bagaimana cara sembuhnya? Sakit perut. Tidak peduli, mari kita gila sejenak. Masih bilang, bolehkah aku mencium kamu? Han Shuang sudah menjadi milikmu sejak dulu. Luka pulih 10%. Dosa ini sudah sampai di sini. Masih melakukan hal yang sangat melawan. Hari ini aku pasti akan membuatmu hancur. 3 dari kita menggunakan formasi Tiangang untuk mengalahkan iblis. Bahkan para suci jalan iblis pun sulit untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Membuktikan bahwa harta surgawi yang ada pada anak ini bukanlah harta biasa. Pasti adalah harta dari dunia atas. Anak ini sudah terluka parah. Manfaatkan saat ini untuk mengambil nyawanya. Cedera pulih 20%. Biarkan aku mati. Temani aku mati. Pergi sana. Sayang, kita lanjutkan. Sistem memberitahu bahwa tuan rumah saat ini hanya melakukan istirahat ganda tingkat dasar. Pemulihan cukup lambat. Disarankan untuk meningkatkan intensitas istirahat ganda. Aku sebenarnya ingin meningkatkan intensitas istirahat ganda. Tapi saya tidak bisa menunjukkan kesedihan di depan begitu banyak orang. Secara total, sistem mendeteksi. Ada jumlah hari libur tambahan yang bisa ditambahkan di samping host. Tidak ada pilihan lain. Saya hanya bisa menjadi pria brengsek sekali. Han Shuo, saya sangat perlu minta bantuan adik perempuan untuk menyembuhkan luka saya. Metode penyembuhan. Tidak perlu disebutkan lagi, Yulan. Ketika kamu mencium saya barusan, aku sudah tahu ini adalah metode penyembuhan luka khususmu. Aku bukanlah seorang kaisar yang benar. Tentunya aku tak peduli dengan aturan-aturan rumit ini. Dan bisa bersama kakak Qin, aku tentu senang. Kakak perempuan Zi, bisakah kau bantu aku dan Ruan Lang menyembuhkan luka? Baiklah. Luka sembuh 50%. Luka sembuh 60%. Anak ini sudah terluka parah. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Harta surgawi yang ada padanya bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Hanya ada satu cara. Kita bertiga harus bersatu membuka jalur ke alam atas. Memohon kepada leluhur di alam atas untuk turun dan membunuh orang ini. Meskipun cara ini sangat berisiko. Tapi sekarang ini adalah satu-satunya cara. Kita tidak akan berhenti sampai orang ini mati. Selama orang ini tidak dihapus, kita bertiga tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tolong dewa turun ke dunia untuk membasmi kejahatan. Tidak baik, mereka akan memaksa membuka jalur ke dunia surgawi. Akan ada dewa yang turun ke dunia. Dewa turun ke dunia. Apa kemampuan orang di dunia surgawi? Setelah mencapai tahap akhir dari transformasi roh, mereka bisa naik ke surga dan melewati tribulasi. Orang yang mengikuti jalan kebenaran, setelah melewati tribulasi, bisa naik ke dunia roh. Orang yang mengikuti jalan setan, naik ke dunia setan. Orang yang bisa naik ke atas, meskipun kemampuan terendah, masih bisa mencapai tingkat penyulingan kosong. Tingkat penyulingan kosong dapat turun ke dunia bawah sesuka hati. Tidak boleh ada penghalang antara dua dunia. Begitu turun ke dunia bawah, akan tertekan oleh kekuatan aturan. Benar. Bahkan jika mereka memaksa menghabiskan energi spiritual dan umur mereka, memaksa turun ke dunia bawah hanya bisa menghasilkan tubuh bagian. Waktu yang ada di dunia bawah tidak akan terlalu singkat. Tetapi meskipun hanya tubuh bagian yang turun,
Para ahli tingkat penyulingan kosong sudah jauh di atas tahap transformasi jiwa. Bisa dikatakan bahwa setelah bertransformasi, dia seperti semut di hadapan mereka. Jadi manusia di dunia fana menganggap mereka sebagai dewa. Siapa yang memanggil aku? Siapa yang memanggil aku? Dewa atas dan dewa bawah. Tak ada yang bisa menghentikan. Murid dari sekte pedang seribu pedang, Wan Jianzi, memberi hormat kepada dewa di atas. Murid memberi hormat kepada dewa di atas. Murid dari dunia bawah memanggil tanpa tahu untuk apa. Lapor kepada dewa di atas. Murid yang benar telah mengkhianati jalan yang benar. Secara terbuka bersekongkol dengan wanita iblis. Merampas harta karun jalan yang benar. Melukai murid jalan yang benar. Mohon kepada dewa untuk membunuh anak ini. Mohon kepada dewa untuk membunuh anak ini yang bersekongkol dengan iblis. Merampas pintu masuk jalan yang benar. Melukai murid jalan yang benar. Harus membunuh anak ini. Hari ini kau pasti mati. Dan juga para pengkhianat yang berani membelot dari sekte di belakangnya. Hari ini, aku akan membersihkan semuanya. Para dewa tidak seperti yang mereka katakan, kakak Ji dan kakak siswa saling mencintai dengan tulus. Dan kakak siswa tidak pernah menyakiti seorang pun dari para murid yang benar. Kakak siswa melakukannya untuk melindungi kita agar diam. Di depan begitu banyak orang ini. Melakukan hal seperti ini dengan wanita iblis. Dan masih mengatakan tidak ada kolusi dengan wanita iblis. Tidak. Kakak Ji sudah memutuskan semua hubungan dengan jalan setan. Pertama, bersihkan pengkhianat sepertimu, HM. Aku tidak peduli apa itu jalan benar atau jalan setan. Wanita yang aku, Ruan Tianba, sukai. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tidak baik, bocah ini sudah pulih dari lukanya. Tolong, para dewa dari langit, cepat bertindak. Hancurkan anak ini, pengkhianat jalan benar. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu apa kamu? Ruan Tianba, kamu berani sekali. Kamu berani tidak menghormati dewa dari atas. Dewa dari atas tidak bisa membedakan benar dan salah, terbalik semuanya. Dia layak menjadi dewa itu. Hari ini aku akan memenggal dia. Dewa, apa yang kamu katakan? Jika dewa tidak adil, aku akan memenggal dewa. Penghalang, minggir. Hahaha. Anak ini, inilah akibat dari kesombonganmu. Seberapa kuat serangan orang-orang di atas sistem ini? Target adalah tingkat penyulingan. Menyerap serangan dari para ahli tingkat penyulingan. Dapat terus naik hingga 500.000 lapisan. Jika saya menyerap 500.000 lapisan itu, saya bisa mencapai tingkat penyulingan 1 juta lapisan. Saat ini, tingkat kultivasi saya adalah lapisan ke-400.000 dalam penyulingan. Tidak bisa memaksa menyerap kerusakan dari tingkat penyulingan. Apa yang tidak bisa diserap? Berapa banyak level yang harus dinaikkan untuk bisa menyerap? Minimal level 500.000 di tahap Key Refinement. Baru bisa menyerap serangan dari para ahli di Realm Void Refinement. Masih tersisa 100.000 level. Kalau begitu, kita ambil 3 munafik berpura-pura ini. Untuk naik level, karena kalian sangat mengagumi para dewa dari atas. Hari ini aku akan mengirimkan kalian bertiga. Tuhan, apa yang ingin kau lakukan? Kalian bertiga, terbalik hitam putih, mengabaikan nyawa manusia. Tidak pantas menjadi raksasa jalur utama. Hari ini aku akan bersihkan pintu gerbang jalur utama. Berani apa yang tidak berani? Mudah. Perhiasan surgawi milikmu kemungkinan besar adalah perhiasan surgawi defensif. Dengan kekuatanmu. Kalau tidak dengan perhiasan surgawi itu, aku sama sekali bukan lawanmu. Coba saja nenek moyang, silakan masuk tanah. Siapa yang menyelamatkanku? Selesai sudah, dosa harus dihukum. Peringatan, kerusakan besar mendekat. Melebihi nilai maksimum yang dapat diserap oleh Inang saat ini. Kakak senior. Yoyu, terima hukuman. Paman kedua. Jangan mendekat. Aktifkan nilai penyerapan maksimum sistem. Serap dengan penuh tenaga. Kerusakannya terlalu besar. Penyerapan paksa bisa membuat tuan rumah meledak dan mati. Biarkan aku menyerap. Sistem akan bersamamu beraksi gila dalam penyerapan. Aku perlu waktu untuk menurunkan tubuhku ke dunia bawah. Anak ini sudah terluka parah. Kalian berdua serang bersama. Dia adalah milikmu. Harta surgawi adalah untuk mati. Jangan harap. Hanya seorang yang memiliki kultivasi tahap Yuan Ying berani melawan batu dengan telur. Cepat katakan dan pergi. Shen Lang. Han Shuang pernah berkata, bersedia melakukan apa saja untukmu, termasuk mengorbankan nyawa. Ham.
Nafas darah Phoenix. HMPH, hei. Ah, cepat katakan. Kalian semua pantas mati. Apakah ada cara dari sistem untuk menyelamatkan Han Shuang? Mendeteksi bahwa luka wanita ini parah. Bayi inti terganggu. Perlu agar pemiliknya secara perlahan mencapai tingkat latihan Ki sejuta lapis. Baru bisa membantunya memulihkan bayi inti dan luka-lukanya. Tingkat latihan Ki sejuta lapis. Hanya ada satu cara. Buka langit, potong dewa. Dewa muda sudah mati. Kamu juga hanya punya jalan mati. Harta surgawi milik jalan kebenaran tidak boleh jatuh ke tangan orang sepertimu. Aku beri kamu kesempatan terakhir untuk menyerahkan harta surgawi. Kalau tidak, kamu tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Aku ingin lihat siapa yang akan mati tanpa tempat penguburan. Xiao Bei, kamu cari mati. Sebenarnya, kekuatan apa yang membuatmu marah? Ti Kai Luin Kai. CDNGT, Mau Cutai. HNCHC CHN Hong Pi Langi Luin Kai. HNCNG Hong Pi Lahawa THN. CHC CHN La CNH Gi Luin Ha. Nu Hong Sao Ko THCHNG CNTN Chong Catin Han CP Cao. CDNGT, Nuan Hong Cutai, An CNG CHT. Toi, Toi Hong Mun CHT. Toi, Toi Hong Mun CHT. Jika bocah berani membunuhku, kau dan mereka semua harus menemani aku dalam kematian. Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku menemani dalam kematian. Siapa yang bisa membuatku menemani dalam kematian? Dewa, selamatkan aku. Selamatkan aku dari kebodohan ini. Hentikan, makhluk rendah dari dunia bawah. Hahaha. Anak muda, sosok asli dewa dari atas. Di dunia bawah, kamu masih punya kesempatan hidup. Lepaskan. Takutnya jika aku melepaskanmu, kamu juga tidak akan mengampuniku, kan? Cepat bunuh aku dengan cara yang paling kejam. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Apakah aku hidup atau mati? Aku tidak bisa melihat apa yang akan kamu lakukan. Berikan semua kekuatanmu untuk menyerap. Tolong aku, dewa, tolong aku. Berhenti. Jika tubuh dan jiwa hancur. Pedang ini, jika kau tidak menghindar, kau juga akan mati. Aku tidak akan mati. Saudara senior. Pengkhianatan terhadap jalan yang benar tidak ada ampun. Aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Tidak akan terlahir kembali selamanya. Anak muda, harta surgamu sekarang milikku. Hurry up and kill him, immortal. Apa sih omong kosong tentang dewa ini? Hari ini aku akan membunuh dewa. Bagaimana mungkin ini? Bisa menerima serangan dewa dan masih hidup? HM. Benar, makhluk kecil di dunia bawah bisa bertahan dari seranganku dan tidak mati. Ini cukup mengejutkan bagiku. Makhluk kecil memang di hadapan kalian para dewa. Nyawa kita tidak berharga. Di hadapan para dewa di dunia atas. Kehidupan kalian sama saja dengan binatang, tidak ada bedanya. Siapa yang memberi kalian hak untuk menyebut diri sebagai dewa? Apakah kalian layak? Benar-benar gila. Berani tidak hormat kepada dewa. Kamu akan mati dengan sangat menyakitkan hari ini. Hak. Hak asli dari dewa tua tidak hanya diucapkan dengan mulut. Jadi aku akan membuatmu mengerti. Apakah aku punya kualifikasi ini? Hahaha. Nak, inilah akibatmu yang telah berbuat dosa pada makhluk surgawi. Hari ini aku akan melihat secara langsung. Bagaimana kamu lenyap menjadi abu. Aku tinggal menyisakan nyawamu. Akan kubiarkan kau lihat bagaimana aku, manusia biasa, memenggal makhluk surgawi. Aku ini seperti semut kecil. Perbedaan antara makhluk surgawi dan manusia bagaikan langit dan bumi. Cahaya sang permaisuri. Siapa yang berani bersaing dengan sinar matahari dan bulan? Terimalah hukuman langit dari sang dewa. Anak muda, kali ini hukuman langit pasti akan membunuhmu. Istana dewa dan sekte seribu pedang sudah menjadi milikku. Hahaha. Siapa yang memintamu untuk mengguntur? Pergi dariku.
Tingkat kultivasi naik ke lapisan ke 600.000 dari Key Refinement. Kerusakan yang diserap sekali telah mencapai batas. Menambah kerusakan pada tuan rumah sebesar 1.000. Ah, bagaimana bisa hukum besi ini menghilang? Tidak, tidak mungkin. Anak muda, sebenarnya kamu memiliki kemampuan apa? Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Seekor semut yang hanya berada di tahap penyulingan. Bisa menahan serangan hukuman surgawi. Katakan, apa harta surgawi yang ada padamu? Harta surgawi yang akan membunuhmu. Hahaha, semut. Apa kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Sudah terluka parah. Sudah di ujung tanduk. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu sebelum merebut harta. Ini adalah harta surgawi dari dunia para dewa. Bisa mati di bawah pedang para dewa. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Hai. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Aku makan. Sistem peringatan mendeteksi kerusakan besar. Disarankan agar tuan rumah melarikan diri. Sistem, aku tidak bisa melarikan diri. Untuk diriku sendiri. Untuk orang yang mencintaiku. Untuk semua orang di dunia ini. Masih berjuang untuk harga diri. Sistem, aktifkan sekuat tenaga. Serap sepenuh hati. Ya. Ini bunga salju. Cepat bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan. Masih belum mati? Aku ingin lihat kamu bisa bertahan sampai kapan. Serap kerusakan 1 juta tambahan. Peringatan serap kerusakan terlalu besar. Tahan aku. Bahkan jika itu menghabiskan umurku. Menghabiskan umur tuan untuk terus menyerap. Apa maksudnya? Aku, Ruan Tianba, di kehidupan sebelumnya sangat lemah. Di kehidupan ini, aku pasti akan hidup dengan megah. Siapa bilang manusia biasa tidak bisa melawan takdir? Siapa bilang manusia biasa tidak bisa membunuh dewa? Kakak. Peringatan, jumlah kerusakan terlalu besar. Sistem akan mengaktifkan mode perlindungan diri setelah 3 detik. Ya. Hahaha. Kakak. Orang-orang ini berkolusi dengan Ruan Tianba. Saya adalah pengkhianat jalan yang benar. Semua harus dibunuh. Serahkan saja serangga ini padamu untuk ditangani. Yang mulia, justru lebih tertarik pada harta surgawi yang ada pada serangga ini. Maka murid ini akan membersihkan jalan yang benar. Kalian yang tersisa akan menghilang dari dunia ini bersamanya. Murid-murid Batian Song, dengarkan perintah untuk bertempur sampai mati. Hahaha. Cahaya yang samar berani bersaing dengan matahari dan bulan. Hari ini aku akan mengirim kalian menuju kehampaan. Saudara senior, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Hancurkan. Yang hancur adalah dirimu. Sistem di restart. Selamat, pemilik berhasil naik ke level e-sport 1 juta. HMPH, Saudara senior, jangan takut, aku baik-baik saja. Embun beku. Gelombang panas. Tenang saja, aku ada di sini. Tidak mungkin, kamu masih hidup. Kenapa aku harus mati? Apa hakmu untuk merampas hidupku? Hanya karena kita adalah manusia yang lemah. Hanya karena aku memiliki harta surgawi yang kalian inginkan. Hanya karena kita mengejar orang yang kita cintai. Manusia biasa. Jika dewa memerintahkanmu untuk mati, maka kamu harus mati. Mulai hari ini. Kalian yang disebut jalan benar, yang disebut dewa, tidak berhak menentukan hidup mati siapapun dari Batian Song. Jika tidak, aku akan membunuh dewa dan menghancurkan para dewa. Hahaha, serangga. Aku adalah dewa, kamu adalah manusia biasa.
Aku yang menentukan hidupmu, maka kamu harus mati. Kamu adalah dewa, aku adalah manusia. Hari ini aku melatih energi hingga jutaan lapisan. Dewa pembunuh, hancurkan para dewa. Bahkan hingga 7 juta lapisan. Bagaimana mungkin? Han Shuo, aku ingin menebus semua utangku padamu di kehidupan ini. Memberikanmu pernikahan yang paling megah. Agar seluruh dunia melihat kebenaran dan kejahatan. Kamulah wanitaku. Mulai hari ini, dunia dewa dan iblis aku yang berkuasa. Menyempurnakan energi hingga sejuta lapisan. Membanggakan diri dan menguasai dunia manusia.